Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan pada tanggal 20 Juni 2021. Kita bersyukur atas kasih anugerah Tuhan, kita bisa terus beribadah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyembah Dia, kita sujud datang dalam bait-Nya yang kudus. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sidang jemaat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tetaplah bersyukur kepada Dia. Dan oleh sebab itu tengadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah hentikan langit dan bumi serta sekalian alam, yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan takkan pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini, di mana kami bisa kembali datang bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Bapa, dan kami percaya kuasa anugerah-Mu memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan kami juga percaya Bapa, di dalam nama-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang khawatir dan cemas akan hari esok Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu. Kami menyerahkan Bapa segenap hidup kami, pelayanan kami, ibadah kami pada hari ini, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita di ibadah raya di minggu ketiga di bulan Juni ini. Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau puja Tuhan kami, Tuhan kita semua, Yesus Kristus. Mari sembah Dia. Katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja.
sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Dia berdiri di tengah kita semua, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan lagu ini dari awal. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri di tengah kami Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah Dia sama-sama, katakan sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan ada, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan, biarlah musik memuji nama-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah nama-Mu Yesus. Bertahtalah atas kami. Sekali lagi katakan sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah
Engkau yang kami sembah, tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Mari sembah Dia di pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih kepada Tuhan untuk pagi yang indah ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan, di mana kami masih bisa bersama-sama Tuhan dari rumah kami masing-masing untuk memanggil nama-Mu Yesus, untuk berjumpa dengan-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas saat yang indah ini Bapa. Tuhan, kami serahkan setiap hati kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini Bapa. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan. Kami siap Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau sapa Shalom. Kita akan angkat satu pujian. Saya yakin Bapak Ibu mungkin ada yang lelah bekerja, tapi saya mau katakan sekali lagi bahwa jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kita angkat pujian ini dari awal, sama-sama katakan, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar diratakan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeah. Sama-sama katakan lagu ini dari awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan. Dia selalu mencukupkan atas segalanya, atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
kemuliaan untuk Tuhan. Kita masih akan tetap berdiri, kita mau puji nama Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Satu suara kami nyatakan. Kebenaranmu tetap selamanya. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib. Ajaib dan penuh keagungan. Sama-sama nyatakan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Amin. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Tuhan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaanmu kekal selamanya. Sing it out, yeah, yeah. Oh, one more time. Oh, engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberi. Sama-sama tepukkan tanganmu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja, amin, atas dunia yang menghancurkan. Haleluya. Bebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamat dan memerintah untuk selamanya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita mau menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan hati kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku.
Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Katakan kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sama-sama katakan kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kehidupanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian. Engkau penolong di saat susah, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sama-sama katakan lagi, Engkaulah sumber kami Tuhan. Kekuatan hatiku, Engkau penolong di saat susah, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi katakan, Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, tempat persembunyian kami, tempat berlindung kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau melembutkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Ibu Gembala Sidang yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kembali kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan. Kita akan ambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita bersama-sama berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita membaca bersama-sama ayat ini. Demikian firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kami bisa membaca firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, dan Kau boleh berbicara kepada setiap kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Roh Kudus pimpin dan berkati kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Surat pertama kepada jemaat di Tesalonika ini diberikan kepada jemaat yang sebenarnya tergolong menjadi jemaat yang baru di Tesalonika. Tesalonika adalah sebuah ibu kota Makedonia, kota yang sedang berkembang pada waktu itu. Kota yang sebenarnya ya sungguh sedang berkembang pesat. Ya. Di dalam suratnya ini Rasul Paulus sebenarnya tujuan menulis surat ini adalah untuk memberikan dorongan kepada mereka supaya mereka lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam melawan setiap ajaran-ajaran agama lain, yaitu agama-agama berhala Yunani pada waktu itu. Juga memberikan dorongan kepada mereka supaya mereka lebih bersungguh-sungguh lagi melawan amoralitas seksual yang pada waktu itu ada terjadi dan banyak terjadi di lingkungan mereka, di lingkungan jemaat yang masih tergolong baru itu. Di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5, di sana Rasul Paulus menjelaskan bahwa untuk mereka untuk menjauhi segala pencabulan, dan mereka disuruh untuk dengan setia pada satu istri, mengambil satu istri, atau dalam arti monogami. Kemudian juga dikatakan supaya mereka, ayat yang ke-5, mereka supaya tetap hidup di dalam kehidupan yang baik dan bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Memang di dalam surat ini juga sebenarnya Rasul Paulus juga sebenarnya memuji akan iman daripada jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Tapi di tengah-tengah pujian itu, Rasul Paulus tetap mengingatkan, mendorong mereka untuk lebih lagi sungguh-sungguh melawan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu di dalam ayat yang keempat, ayat yang ke-7 dari pasal 4 1 Tesalonika tadi, dikatakan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Arti kata cemar itu adalah lebih kepada sesuatu yang kotor. Atau kalau misalkan baju kena noda, ya kan? Sesuatu yang ternoda, demikian juga kekejian, percabulan, perbuatan yang tercela. Atau kemudian mungkin juga adalah nama baik yang tercemar dari pembicaraan buruk dan lain sebagainya. Cemar adalah sesuatu kekotoran yang ternoda, yang tidak baik, kalau saya boleh disingkat. Sesuatu perbuatan yang tidak baik itu ada di sekeliling jemaat yang masih baru itu. Rasul Paulus mengingatkan Allah memanggil kita, Allah memanggil kalian semua hai jemaat di Tesalonika, bahwa engkau dipanggil Allah bukan untuk melakukan apa yang cemar, bukan untuk melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu. Itu sebenarnya maksud daripada Rasul Paulus. Orang lain mungkin melakukan hal yang seperti itu. Mereka tercemar, mereka melakukan hal-hal yang amoralitas, ya, dan lain-lain.
Tapi hai kamu jemaat di Tesalonika, ingatlah bahwa Allah memanggil kamu bukan untuk melakukan apa yang cemar, bukan untuk melakukan seperti apa yang mereka orang-orang di luar Tuhan melakukannya. Kemudian kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 di bagian B. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Melainkan apa yang kudus. Kata kudus dalam Ibrani dikatakan kados, yaitu kalau di Yunaninya hagios, yang artinya adalah terpisah. Yaitu terpisah, tidak tercampur dengan yang lain. Memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Hidup kudus berarti tidak sama seperti orang-orang lain melakukan yang perbuatan cemar tadi. Hidup kudus berarti engkau menyendiri sendiri, bukan berarti eksklusif, bukan berarti mengisolasi diri. Tetapi bagaimana jemaat di Tesalonika diajarkan oleh Paulus untuk tetap teguh berdiri di atas kebenaran daripada Allah. Kebenaran firman Tuhan. Tetap teguh berdiri di dalam kebenaran daripada mengikuti arus dunia. Daripada mengikuti orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Hidup kudus. Kalau dalam 1 Petrus ayat 1 ayat 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Di sana juga disebutkan bahwa sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hal ini menunjukkan kepada kita Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, bahwa hidup kudus itu adalah sebuah perintah Allah. Hidup kudus, saya tekankan lagi bahwa hidup kudus itu sebuah perintah Allah. Yang namanya perintah Allah tentunya tidak boleh diabaikan. Perintah Allah karena itu bentuknya perintah, jadi tidak boleh diabaikan. Karena kalau mengabaikan perintah Allah itu berarti memberontak. Kalau kita tidak kudus, kalau seseorang tidak kudus berarti tidak bisa bersatu dengan Allah. Ini sebuah persoalan. Ini sebuah masalah yang seringkali membebani anak-anak Tuhan. Sehingga muncul dalam pemikiran anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan mulai berpikir, apa mungkin aku bisa hidup kudus? Apa mungkin aku bisa sama dengan Allah yang kudus itu? Apa mungkin bisa bersatu dengan Allah itu? Manusia atau orang-orang percaya mulai berpikir, itu tidak mungkin, itu tidak bisa. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sulit untuk hidup kudus. Benarkah seperti itu Bapak Ibu, saudara sekali itu Tuhan? Saya mengajak Bapak Ibu mulai berpikir pada pagi hari ini. Ganti pemikiran kita. Yang pertama, ingatlah, siapa yang memberi perintah untuk hidup kudus? Pikirkan baik-baik. Siapa yang memberi perintah untuk hidup kudus? Yang memberi perintah tadi siapa Bapak Ibu? Allah. Allah yang memberi perintah kepada kita untuk kita hidup kudus. Untuk kita hidup di dalam kekudusan. Nah, kalau Allah yang kudus itu, tentunya Allah kita, Allah yang kudus itu tahu. Dia memahami, dia mengerti. Ketika dia memerintahkan, dia tahu siapa yang diperintahkan. Dia tahu tingkat kemampuan manusia yang sudah percaya kepadanya. Allah tahu kalau orang percaya itu bisa. Allah tahu kalau orang percaya itu mampu untuk
melakukan hidup yang kudus. Jadi tidak ada lagi kata tidak mungkin. Aku tidak bisa hidup kudus. Itu mustahil. Allah yang kudus itu tahu kesanggupan anak-anaknya. Allah yang kudus itu tahu kesanggupan kita. Jadi perintah hidup kudus ini adalah sebuah perintah yang bisa kita lakukan. Amin. Perintah hidup kudus adalah sebuah perintah yang bisa kita kerjakan. Ada amin Bapak Ibu? Coba katakan, perintah yang bisa kita lakukan. Perintah yang bisa aku lakukan. Jadi bukan tidak bisa. Seperti yang tadi saya katakan, kadang orang merasa terbebani, merasa tidak bisa, tidak mungkin jadi beban di dalam kehidupannya untuk hidup kudus, untuk hidup dalam kekudusan, itu sebuah beban yang berat. Tapi sebenarnya bukan karena orang itu tidak bisa, bukan karena anak-anak Tuhan itu tidak bisa, tapi lebih tepatnya adalah bahwa anak-anak Tuhan banyak yang tidak mau atau tidak ada keinginan untuk hidup dalam kekudusan. Di dalam kehidupan ini, bukankah asal ada keinginan yang kuat, maka seseorang akan bisa melakukan sesuatu? Asal ada keinginan yang kuat, seseorang pasti mau berjuang untuk mendapatkan, untuk mencapai apa yang diinginkan itu. Seperti seorang anak kecil yang berjalan, yang belajar berjalan. Bapak Ibu Saudara yang punya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang sudah punya anak ya. Ketika mengajar anak kecil berjalan, perhatikan. Anak kecil ketika berjalan, dia tidak akan langsung bisa berjalan. Tapi kemudian dia akan bisa, sekali waktu dia akan jatuh. Dan kemudian dia berdiri, dia tertatih-tatih lagi, jatuh lagi. Tapi perhatikan anak kecil itu akan tetap bangkit lagi. Kenapa? Karena ada orang tuanya yang selalu siap menolong dia untuk selalu bangkit. Tangan orang tua yang melatihnya itu akan senantiasa diulurkan untuk anaknya yang belajar berjalan tadi, sampai dia bisa berjalan dengan tegak, bahkan sampai dia bisa berlari. Dari awalnya rasa tidak percaya diri, mungkin si anak kecil ini berpikir, tidak bisa, aku tidak bisa berjalan, aku gak mungkin sampai ke situ. Tapi rasa percaya diri itu hilang. Ketika percaya bahwa ada orang tuanya yang selalu ada bersama dengan dia, yang akan selalu menolong dia. Dan pada akhirnya, anak kecil yang kurang percaya diri ini akhirnya sanggup bisa berjalan dengan tegak. Demikian juga di dalam proses perjuangan hidup kudus. Saya katakan perjuangan. Ketika sudah ada niat, ada keinginan yang kuat di dalam diri kita, memang itu ada yang namanya proses dalam perjuangan itu. Mungkin pada saat kita belajar, mau mencoba hidup kudus, hidup yang benar, hidup yang tidak sama dengan orang lain, yang biasa dilakukan orang lain. Mungkin ada saat kita jatuh. Tapi seperti seorang anak kecil tadi, harusnya ada rasa percaya pada diri kita. Kita percaya bahwa ada tangan Allah yang selalu menolong kita. Ada tangan Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita,
yang siap untuk membantu kita, untuk menolong kita supaya kita bangkit lagi dan bangkit lagi. Sampai pada akhirnya hidup kudus itu menjadi gaya hidup kita. Hidup kudus itu menjadi warna hidup kita. Milikilah sebuah keinginan yang kuat untuk hidup dalam kekudusan. Amin Bapak Ibu. Miliki keinginan itu dan tetaplah maju mau berjuang untuk hidup kudus. Karena apa? Di dalam ayat tadi dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan melakukan apa yang kudus. Harus ada perjuangan. Yang pertama harus ada niat, harus ada keinginan yang kuat, harus ada perjuangan. Namun di tengah-tengah perjuangan itu, yakin dan percayalah bahwa ada Allah yang selalu ingin menolongmu, karena Allah menginginkan engkau hidup di dalam kekudusan. Allah menginginkan hidupmu adalah hidup yang kudus. Allah ingin di dalam kehidupanmu, gaya hidupmu, warna hidupmu adalah warna hidup dalam kekudusan. Hari ini hiduplah di dalam kekudusan Tuhan, karena untuk itulah kita dipanggil. Hidup di dalam kekudusan karena kamu bisa melakukannya. Saya dan saudara mampu melakukannya. Saya dan saudara pasti bisa mengerjakannya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri akan terus berbicara pada setiap kami Tuhan, sesuai dengan kebenaran-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan hari ini. Roh Kudus, Engkau menolong dan menopang kami. Dan biarlah kehidupan kami Tuhan, sungguh-sungguh hidup kami, hidup di dalam kekudusan. Kekudusan menjadi warna hidup kami. Kekudusan menjadi gaya hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian tiada terukur.
kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Tiba saatnya kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kembali kami menghadap-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan, kami telah menjalankan ibadah kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas waktu yang sangat indah ini Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur kalau boleh sampai hari ini Tuhan, kami masih hidup, kami masih diberi nafas dan kesehatan. Itu semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, itu semua hanya karena kebesaran-Mu Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang luar biasa. Tuhan, sebentar kami mau sama-sama berdoa Tuhan untuk pergumulan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi dari setiap jemaat GPI ini Tuhan. Kiranya Engkau menilik setiap hati kami Bapa. Kiranya Engkau menopang kami Tuhan dengan kekuatan-Mu Tuhan. Karena Tuhan kami tahu kami tidak bisa mengandalkan kami sendiri, tetapi kami hanya bergantung Tuhan, harapan kami dalam-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap segi kehidupan kami Tuhan, baik dari ekonomi kami, pekerjaan kami Tuhan, pendidikan kami Tuhan. Kiranya Tuhan tolong terus kami Bapa, supaya kami Tuhan dapat menjalani kehidupan kami, dapat melewati setiap badai kehidupan yang melanda di kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkati, cukupkan setiap yang kami butuhkan Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau tidak akan membiarkan kami sampai terjatuh Bapa, tapi Engkau akan angkat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan setiap pergumulan kami Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau akan menjawab dan memberi solusi di waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami Bapa, mulai dari presiden, wakil, beserta jajaran stafnya Tuhan, menteri-menterinya, dari yang teratas sampai yang terbawah Tuhan. Kiranya Engkau berkati, lindungi negeri ini Bapa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan atas negeri kami Bapa. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang berada di dalam pemerintahan, supaya mereka boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang dan garam Tuhan di dalam pekerjaan mereka di pemerintahan, dan dapat membawa dampak yang baik Tuhan bagi Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap daerah di Indonesia. Kiranya Engkau lindungi Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala bencana alam Tuhan. Kami yakin tangan-Mu yang kuat menopang bangsa kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pandemi yang sedang melanda di seluruh dunia, termasuk negeri kami Indonesia. Kami mau bawa Tuhan, tidak henti-hentinya kami berdoa dan berharap kepada-Mu Bapa, agar Engkau angkat sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan Tuhan, pandemi ini boleh menghilang dari negara kami, bahkan dari dunia ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dokter yang bekerja, untuk setiap obat-obatan dan vaksin yang disediakan Tuhan. Setiap kebijakan pemerintah Bapa kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, supaya Engkau urapi Bapa, agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, berkati setiap masyarakatnya agar disiplin dalam protokol kesehatan Tuhan, kemanapun mereka pergi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk gereja tempat kami beribadah, GPI Philadelphia Bogor ini Tuhan. Engkau berkati Bapa dan Ibu Gembala Sidang kami, berkati keluarganya Tuhan, berkati setiap majelis, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, anak-anak youth, sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, kaum bapak, kaum wanita Tuhan. Engkau berkati supaya kami Tuhan dapat Engkau ikatkan dengan tali kasih-Mu Bapa, dan semakin erat Tuhan, hari demi hari, minggu demi minggu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pelayanan di tempat ini, supaya kami dapat melayani-Mu semakin sungguh-sungguh lagi Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga menolak setiap ajaran sesat Tuhan, ajaran yang tidak benar Tuhan, kami tolak dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang benar Tuhan dapat tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap rencana yang telah direncanakan untuk gereja kami, baik dari alat-alat yang kami gunakan ataupun pembangunan gereja kami ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa,
apapun yang kami butuhkan, kami percaya Engkau akan menyediakannya Tuhan di waktu-Mu yang terbaik. Kami percaya dan hanya berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat kami yang saat ini sedang sakit dan sedang dalam masa pemulihan, terutama untuk ibunda dari Ibu Yohana, berkati juga untuk adik dari Tante Atit, dan untuk pemulihan Ibu Sulis beserta Kak Sasya Tuhan. Engkau berkati setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, berkati setiap makanan yang mereka makan, berkati setiap dokter yang merawat mereka beserta keluarga Tuhan. Kuatkan mereka, kiranya Engkau beri sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan di tengah-tengah masa sakit mereka ataupun dalam masa pemulihan mereka, agar mereka dapat kembali ke keluarga mereka dan dapat beribadah kembali dengan kami Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin Engkau yang Maha Tahu Tuhan, Engkau pasti mengangkat segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa di dalam doa Tuhan untuk saudari Natasha dan saudari Novita Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka di dalam pekerjaan mereka Bapa, menangani pasien COVID-19. Kiranya Tuhan lindungi mereka, jaga kesehatan mereka Tuhan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Jadikan mereka berkat dan terang dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kebijakan dari pemerintah, dari new normal sampai yang lain-lain Tuhan. Kiranya semuanya berjalan dengan lancar, kiranya masyarakat Indonesia juga taat dan patuh akan apa yang ditetapkan oleh pemerintah kami Tuhan. Kami juga berdoa supaya kota Bogor ini Tuhan, di mana tempat kami beribadah, boleh menjadi zona putih kembali Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kota kami Tuhan dan juga masyarakatnya Bapa. Kami juga membawa doa untuk tim pelayanan Youth for Christ yang saat ini melayani ibadah offline dan online. Kiranya Tuhan berkati anak-anak muda ini Bapa, supaya mereka tetap berada di jalan-Mu Tuhan dalam pelayanan mereka. Engkau jaga kesehatan mereka Tuhan. Kiranya mereka Tuhan dapat tetap rendah hati untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja cabang kami di Tonjong, Cikaret dan Cibinong, Citerep dan Gunung Putri. Berkati pelayanan di sana Tuhan, berkati setiap gembala sidang di sana Bapa beserta jemaatnya. Kuatkan mereka Tuhan dalam menghadapi setiap ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang ada Tuhan. Berkati supaya gereja-gereja ini Tuhan dapat tetap berdiri kokoh Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga membawa di dalam doa untuk setiap anak-anak kami yang telah lulus Tuhan, adik-adik kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pendidikan mereka Tuhan untuk menaiki pendidikan yang lebih tinggi lagi Bapa. Engkau cukupkan setiap biaya yang diperlukan untuk pendidikan mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak ini Bapa, beri mereka hikmat marifat dari surgawi Tuhan dalam pendidikan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Banyak yang tidak dapat kami ucapkan Tuhan, tetapi kami yakin Engkau yang Maha Tahu segala isi hati kami. Di atas segalanya kami mohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Kami juga mau melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita telah berada di penghujung ibadah. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kiranya kemuliaan bagi Tuhan dan kehendak Tuhan terjadi atas seluruh bumi ini. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah
seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan akhiri ibadah kita pada minggu ini. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia dan memberi engkau damai sejahtera. Tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.